Selamat pagi mahasiswa matematika Discrete. Hari ini kalian mulai mempelajari materi yang baru, yaitu tentang teori graf. Materi teori graf merupakan materi yang penting terutama bagi mahasiswa informatika karena merupakan mata pelajaran, mata kuliah matematika yang memang dikhususkan untuk bidang ilmu komputer atau teknik informatika. Oke. Nah, untuk teori graf, nanti kalian selain mempelajari tentang teorinya, juga akan mempelajari tentang penerapannya dalam penyelesaian masalah yang menggunakan graf ya dalam penyelesaiannya. Oke. Nah, yang akan dipelajari pada teori graf cukup banyak, dari definisinya, kemudian teorema-teoremanya, kemudian ada istilah-istilah yang mungkin baru buat kalian, isomorphism, lintasan, sirkuit, shortest path, Euler, lintasan sirkuit Hamilton, traveling salesman problem, dan graph coloring. Jadi di awal-awal kalian akan banyak belajar tentang istilah-istilah dulu, kemudian di bagian akhir yaitu penerapannya ya. Jadi dari shortest path dan seterusnya merupakan penerapan atau permasalahan yang biasa diselesaikan dengan pendekatan teori graf. Nah, kalau melihat dari jumlah slide-nya cukup banyak, untuk yang hari ini kira-kira separuhnya dari jumlah slide yang ada itu yang akan saya berikan pada tentang teori graf pada hari ini. Oke, langsung saja. Untuk definisinya dahulu, apa sih itu graf? Ya, biasanya kalau graf kita tuliskan simbolnya dalam bentuk huruf G. Ya, jadi graf adalah suatu pasangan terurut, yaitu antara himpunan V dengan himpunan E. Apa itu himpunan V? Himpunan V adalah himpunan titik, himpunan vertex, himpunan node. Ya, digambarkannya dalam bentuk titik. Ya, jadi ada beberapa titik, dari titik pertama, titik kedua, dan titik ke N. Nah, berpasangan ya, berpasangan dengan himpunan E, yaitu himpunan sisi, himpunan edge, himpunan garis. Ya. Nah, setiap garis ya, misalnya garis EI akan menghubungkan titik J ke titik K. Ya, jadi garis kalian kalau menggambar garis itu berarti ada titik awal yaitu VJ dan titik akhir dari garis tersebut. Nah, coba perhatikan contoh, salah satu contoh gambar graf. Jadi ini titiknya ya, yang biru-biru ini merupakan titiknya. Ada 4 titik, bisa kalian berikan nama. Ini titik pertama V1, titik kedua V2, V3, dan ini V4. Sedangkan garis atau edge-nya pada gambar graf di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa diberikan nama E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, untuk aplikasi-aplikasi graf, kalian bisa lihat ada banyak hal yang bisa dipakai atau diterapkan teori graf di dalamnya. Terutama di dalam bidang ilmu komputer biasa dipakai untuk menggambarkan desain dari game, kemudian desain bahasa pemrograman, kecerdasan buatan, kompresi data, dan seterusnya. Nah, paling dekat nanti di semester ketiga bagi yang sudah lulus PBO akan melanjut masuk ke mata kuliah struktur data. Nah, itu Anda akan nanti pasti menggunakan graf dalam materi pada struktur data ya. Kemudian bisa juga untuk graf dipakai untuk menggambarkan pengaturan-pengaturan objek, sambungan telepon, komunikasi, lalu lintas jalan, jaringan komputer, dan seterusnya. Jadi intinya kalau Anda membutuhkan sebuah representasi yang melibatkan gambar hubungan antara suatu objek ke objek yang lain ya. Nah, hubungan itu kalian gambarkan dalam bentuk garis, objek satu ke objek yang kedua kalian gambarkan dalam bentuk titik. Nah, itu Anda sudah membuat graf. Yang sudah mengikuti PBO mungkin bisa membayangkan bahwa
satu titik itu sebuah kelas, ya, titik yang kedua itu kelas yang kedua. Nah, relasi antara dua kelas itu digambarkan dalam sebuah garis. Nah, itu merupakan sebenarnya cara representasi graf. ERD itu juga sama seperti itu. Entitas satu kalian gambarkan titik, entitas yang kedua gambarkan titik yang kedua. Relasi antara entitas satu dan entitas kedua kalian gambarkan dalam bentuk garis. Nah, itu contoh yang juga merupakan contoh graf yang dipakai pada bidang ilmu komputer atau informatika. Oke, sekarang masuk ke istilah-istilahnya atau dasar-dasar dari graf. Yang pertama, sebuah garis atau sisi pasti selalu menghubungkan dua titik, ya, atau satu titik, minimal satu titik. Nah, titik-titik yang dihubungkan oleh garis itu kita sebut titik ujung. Nah, kalau garis itu hanya menghubungkan satu titik saja, kita sebut loop. Oke, kalau mau dilihat gambarnya untuk loop, nah contohnya yang ini, garis E6, titiknya adalah V5, jadi satu titik saja, itu titik V5. Jadi satu garis, ya, titik ujungnya di V5, titik awal akhirnya juga titik ujungnya adalah satu titik saja, itu di V5, ya, jadi satu garis saja. Nah, ini yang kita sebut loop, ya. Kemudian dua garis yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Dua titik dikatakan terhubung bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Ya, kalau tidak ada garis yang menghubungkan dua titik, ya berarti titik tersebut tidak terhubung. Kemudian titik yang tidak berhubungan dengan yang lainnya, ya, jadi tidak ada hubungan dengan yang lainnya, titik itu kita sebut titik terasing. Oke, nah sekarang istilah yang berikutnya tentang graf. Graf kosong. Jadi kalau Anda perhatikan, graf kosong itu artinya graf yang isinya adalah hanya himpunan titik saja, tidak ada himpunan garis. Jadi hanya berisi himpunan vertex saja, 1, 2, 4, 5, dan 3. Sedangkan garisnya tidak ada. Oke. Kemudian misalkan diberikan sebuah contoh, Anda diminta menggambarkan hubungan antara 7 kota gitu ya. Ada 7 kota, ya. Nah, hubungan 7 kota tersebut didefinisinya sebagai berikut. Kotanya dikasih nama A, B, C, D, E, F, G. Nah, A punya hubungan langsung dengan B dan D. B berhubungan dengan kota D, C berhubungan dengan B, E dengan kota F. Nah, Anda diminta untuk menggambarkan graf yang merepresentasikan hubungan 7 kota tersebut. Nah, kira-kira bagaimana? Oke, yang pertama, A berhubungan dengan B dan D. Berarti A nanti ada garis ke B dan A ada garis ke D. Coba di halaman berikutnya bisa kalian lihat, A berhubungan dengan B dengan garis E1, A berhubungan dengan D, kota D dengan garis E2. Ya, berarti sudah benar untuk yang pernyataan pertama, sudah digambarkan gitu ya. Sekarang lanjut, B yang tadi berhubungan dengan A juga berhubungan dengan D. Berarti kita akan menggambar sebuah garis yang menghubungkan B dengan D. Berikutnya, C berhubungan dengan B juga, berarti ada titik baru. Tadi kan baru A, B, D, berarti ada titik C yang berhubungan dengan B. Berikutnya, E berhubungan dengan F. Nah, E dan F juga titik yang baru, tidak ada hubungannya dengan A, B, D, C, sehingga E dengan F hanya berhubungan EF saja dengan dari sebuah garis. Nah, informasi tentang kota yang ketujuh yaitu kota G tidak ada, berarti artinya kota G tidak berhubungan dengan yang lainnya. Nah, coba tadi istilah-istilah di depan kita bisa lihat di sini ada contoh masing-masing. Jadi
Kalau Anda lihat garis E1 ya, maka E1 punya titik A dan B. Jadi A dan B itu merupakan titik ujung dari garis atau sisi E1. Kalau misalnya mau pakai E5, berarti E5 titik ujungnya yaitu titik E dan titik F. Oke, itu yang istilah titik ujung ya, dari sebuah sisi. Nah, yang istilah tadi berhubungan ya, dua buah kota disebut berhubungan kalau ada garis yang menghubungkannya. Jadi tadi titik A, titik B, kota A, kota B berhubungan. Kenapa? Karena ada E1 yang menghubungkan A sama B. Ya, sedangkan titik D atau kota D dengan kota F tidak berhubungan karena tidak ada garis yang menghubungkan D dengan F. Oke. Berikutnya istilah yang tadi adalah titik terasing. Nah, kalian perhatikan G. G ini yang kita sebut titik terasing karena dia tidak punya hubungan dengan kota-kota yang lain. Jadi nggak ada garis yang ke titik G tersebut. Jadi G merupakan titik terasing. Ya. Jadi itu contoh-contoh dari istilah-istilah yang ada di depan tadi. Ya, titik ujung, kemudian tadi loop sudah saya contohkan, terhubung dan tidak terhubung serta titik terasing. Nah, yang garis paralel ini dua garis yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Nah, kebetulan masih belum ada contohnya. Oke. Kemudian untuk yang contoh kedua, dalam graf G pada gambar berikut ini tentukan himpunan titik-titiknya, himpunan garisnya, titik ujung masing-masing garis dan garis paralel kalau ada. Apakah ada juga loop dan titik terasing? Kalau ada ditentukan atau sebutkan. Oke, himpunan titik. Anda perhatikan himpunan titik ya, ada berapa titik? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik dari V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi himpunan V berisi vertex V1, V2, V3, V4, V5 serta V6. Itu himpunan titik. Kalau himpunan garis ya kalian sebutkan nama-nama garisnya. E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Oke. Kemudian titik ujung masing-masing garis. Nah, ini ada banyak gitu ya. E1 titik ujungnya V1 dan V2. E2 titik ujungnya V1 dan V2. E3 titik ujungnya V1 dan V3. E4 titik ujungnya V2 dan V3. E5 titik ujungnya V4 dan V5. E6 titik ujungnya V5 dan V5. Oke. Dan berikutnya garis paralel ya, menghubungkan titik yang sama. Dua garis menghubungkan titik yang. Jadi Anda perhatikan E1 ini paralel ya dengan E2. Karena titik yang dihubungkannya sama, yaitu titik ujungnya sama, V1 dan V2. Sama-sama V1 dan V2. Jadi E1 adalah garis paralel dengan E2. Oke, nah itu dari jawaban yang nomor 1 tadi sudah saya sebutkan. Di halaman berikutnya ini cara menuliskannya ya, jadi kalau menuliskan titik ujung untuk setiap E, kemudian ini himpunannya, cara menuliskan himpunan verteksnya dari sebuah graf G, himpunan garisnya dari graf G tersebut, terus garis paralel kan tadi E1 dan E2. Terus sekarang pertanyaan kedua B, yaitu loop. Apakah ada loop? Nah, loop itu adalah sebuah garis yang menghubungkan titik ujung yang sama. Jadi satu titik dihubungkan oleh satu garis saja. Jadi titik ujungnya sama. Ya, V3 garis E7 menghubungkan V3 dengan V3. Garis E6 menghubungkan V5 dengan V5. Berarti apakah ada loop? Ada, yaitu E7 dan E6. Jawabannya seperti itu. Kemudian titik terasing apakah ada? Iya ada. V6 ini titik terasing, dia tidak berhubungan dengan yang lainnya. Jadi V6 merupakan
itu contoh yang kedua. Jadi saya harap dengan contoh ini lebih paham ya istilah-istilah titik, garis, kemudian titik terasing, loop, paralel pada sebuah graf. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang jenis-jenis graf. Ada 2 jenis graf. Kalian cukup lihat dari apakah ada arahnya pada garis. Ya, jadi apakah garisnya berarah, ada panahnya atau enggak. Nah, kalau tidak ada, kalian sebut graf itu tidak berarah. Ya, jadi garisnya ya sudah satu garis tanpa ada arah panahnya. Harus konsisten ya. Jadi kalau graf tersebut sisinya tidak boleh ada yang satunya berpanah, satunya tidak ada panahnya, ya, satunya berarah, satunya tidak berarah, harus konsisten. Kalau kalian kepingin memang graf itu tidak berarah, ya garisnya semuanya digambar tanpa panah, gitu ya, tanpa arah. Nah, kalau pada graf tidak berarah, maka bisa cara menyebutkannya bisa bolak-balik, gitu ya. Jadi contoh di sini VJ VK adalah sama dengan VK VJ. Jadi maksudnya dari E3 ke E5 itu kan titik ujungnya E4, E3 dan E5. Kalian mau sebutkan E4 itu titik ujungnya adalah E3, E5 boleh, atau E5, E3 juga nggak masalah. Jadi bolak-balik sama. Yang penting E4 itu menghubungkan 2 titik, yaitu E3 dan E5. Ya, kalian mau katakan E3 ke E5 atau E5 ke E3, sama-sama itu adalah titik ujung dari garis E4. Ya, itu graf tidak berarah, jadi bolak-balik bisa. Nah, kalau yang berarah ya berarti ada arah panahnya, tentu berbeda karena ada arah panahnya. Jadi VJ ke VK beda dengan VK ke VJ. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Sesuai arahnya. Ya, jadi titik awal itu yang ditinggalkan panahnya, titik akhir yang panahnya menuju kemana. Ya, kita sebut titik awal inisial, titik akhir titik terminal. Contoh 0 T0 titik T0 titik T1. Anda lihat garisnya berpanah, panahnya menuju T1, berarti T0 itu awalnya atau inisialnya, T1 itu akhirnya, ya, atau terminalnya. Jadi cara penulisannya T0, T1. Ini juga sama, T1 menuju T3. Jadi dari awal titik menuju ke akhir titik atau terminalnya. Itu ya graf berarah. Nah, berikutnya sekarang istilah yang lain lagi. Bertumpu atau insiden. Ya, ini terhadap sebuah sisi. Dari sebuah sisi, dari sebuah garis, kalian katakan bertumpu kalau garis itu, garis E1 bertumpu pada vertex tertentu, yaitu vertex VJ dan VK, ya. Jadi kan garis itu kan menghubungkan 2 titik, ya, atau minimal 1 titik, dari mana ke titik yang mana. Nah, maka dikatakan garis itu bertumpu dari titik asal ke titik tujuannya. Nah, jadi E1 bertumpu pada atau dari VJ, insiden dari VJ, ya. E1 insiden menuju atau ke VK, maka VJ, VK. Jadi awalnya itu asalnya dari menuju ke VK, ya, insiden atau bertumpu. Ya, jadi kalau berarah harus tahu dari mana ke mana. Sedangkan kalau yang tidak berarah, ya, insiden pada VJ VK. Karena tidak berarah, ya, bisa kalian baca dari VJ VK atau VK VJ sama saja. Jadi insiden pada, bukan ke dari tapi pada. Itu istilah insiden atau bertumpu dikenakan terhadap garis. Ya. Kalau yang berikutnya adjacent, dikenakan istilah ini kepada vertexnya. Jadi hubungan antar 2 vertex.
Dua vertex di dalam graf dikatakan adjacent atau bersisian ya, kalau berhubungan langsung. Nah, jadi adjacent kita memandangnya dari vertexnya. Jadi dua titik berhubungan, maka itu istilahnya adjacent. Contoh VJ, VK pada graf berarah berhubungan. Karena apa? Ada E1 yang menghubungkan dari VJ ke VK. Jadi VJ adjacent ke VK, ya, VK adjacent dari VJ. Jadi ngelihatnya dari titiknya. Kemudian yang tidak berarah ya VJ adjacent dengan VK. Jadi bukan ke dari tapi dengan. VK adjacent dengan VJ atau VJ adjacent dengan VK. Oke? Jadi istilah insiden dikenakan pada garisnya, istilah adjacent pada titiknya. Nah, berikutnya ini penting sekali yaitu derajat. Ya, derajat pada graf dilihat dari graf itu jenisnya apakah berarah atau tidak berarah. Nah, kalau yang berarah ada dua istilah derajat, derajat masuk atau in degree, derajat keluar atau out degree. In ya masuk, ya berarti kalian menghitung ada berapa sih sisi yang menuju sebuah vertex tertentu. Jadi derajat ini kalian hitung terhadap vertex. Ya, jadi kalian hitung di vertex tertentu kalau in berapa sih garis yang menuju titik tersebut. Itu in. Kalau out kebalikannya, berapa garis yang keluar dari titik tersebut. Oke, untuk contohnya yang in degree, saya pakai ini yang berarah ya. Ya, misalkan di sini menghitung derajat T0 dulu, titik pertama T0. Maka derajat in degree ya, derajat in saya tuliskan d in gitu ya. Titik T0 adalah berapa garis yang masuk menuju T0. Anda perhatikan tidak ada garis yang menuju titik 0 ya. Berarti DI nya 0. Sedangkan D out derajat yang keluar dari titik 0. Anda perhatikan berapa garis yang keluar dari titik 0, ada 2. Berarti D out T0 adalah 2. Itu cara menghitung derajat titik pada graf yang berarah. Nah, lakukan hal yang sama untuk T1. D in nya T1 berapa yang masuk ke T1? 1, 2. Nah, berarti D in nya 2. Nah, D out nya T1 berapa yang keluar dari T1? Kan ada 1. Ya, saya hitung yang berikutnya T2. DI nya T2 berapa yang masuk? Ini kan masuknya 1, 2. Ada 2 yang masuk ke T2 garisnya ya, arah panahnya. Sedangkan yang keluar D out arah panah yang keluar dari T2 ada 1 ya. Nah, yang terakhir titik T3, D in T3 yang masuk ke T3 1, yang keluar out T3 juga ada 1. Oke, ini kalau grafnya berarah ya. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya gitu ya. Jadi saya harap ini paham untuk graf yang berarah. Nah, tadi kan tentang derajat. Nah, sekarang ya, in degree, out degree sudah kita lihat. Kalau grafnya tidak berarah maupun berarah, nah Anda bisa hitung derajat total. Jadi kalau ngomong cuma derajat itu artinya derajat total. Yaitu apa? Jumlah derajat yang masuk maupun yang keluar dari vertex. Tadi saya lanjutkan berarti ya. Jadi kalau ngomong tentang derajat berarti totalnya yang keluar dan yang masuk. Nah, berarti D-nya T0 ya. Tadi yang keluar
2 yang masuk 0, berarti totalnya 2 ya. 0 tambah 2 kan 2, berarti yang derajatnya T1 masuk 2, keluar 1, berarti 3. Nah, derajatnya T3 masuk 1, keluar 1, berarti totalnya 2, tambah 2. Dan derajatnya T2 yang masuk 2, keluarnya 1, berarti totalnya 3. Nah, 2 tambah 1. Nah, itu derajat setiap titik. Nah, kalau ditanyakan derajat total graf tersebut, atau di bawah sini ya, derajat graf G ya, di total semuanya di T02, di T1 adalah 3 derajatnya, di T2 3, di T3 2. Oke, jadi 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2, totalnya berapa? 2 tambah 5 10 ya. Oke. Nah, itu yang berarah ya, graf berarah, ngitung derajat, ngitung yang berapa masuk berapa keluar. Nah, sekarang kalau yang tidak berarah ya, sebenarnya kalau yang tidak berarah, kalau pakai gambar ini saja ya, jadi misalnya nggak usah bolak-balik, berarti kan kalian cukup hilangkan arah panahnya, jadilah graf tidak berarah ya, jadi tanpa arah panah sama sekali pada garis. Nah, kalian ngitungnya kalau sudah tidak berarah, yang ngitungnya tinggal di T0 itu ada berapa garis ya yang bertumpu pada T0. Kan ada 2 ini ya, 1, 2. Oh, berarti derajatnya T0 2. Nah, ini kan sama, Anda perhatikan. Sama ngitungnya dengan yang berarah, in tambah out. Nah, jadi kalau yang tidak berarah ya kalian abaikan arah panahnya, tinggal hitung berapa garis ya yang dari titik yang bertumpu pada T0. Oh, ini 2. Terus derajat T1 berapa? Kalau misalnya tidak ada panahnya, berapa garis ya yang bertumpu pada T1? 1, 2, 3. Oh, berarti derajatnya 3. T2 caranya juga sama. Berapa garis yang bertumpu pada T2? Tuh 2, 3. Oh, 3. Dan terakhir T3, berapa garis yang bertumpu pada T3? 1, 2. Oh, 2. Oh, berarti derajatnya 2. Nah, jadi derajat itu menunjukkan jumlah total garis yang bertumpu pada sebuah titik tertentu. Oke. Nah, itu penting sekali untuk kalian tahu tentang cara menghitung derajat, karena nanti akan dipakai pada penerapan yang berikutnya. Oke, kemudian teorema pertama. Nah, teorema pertama mengatakan bahwa ternyata jumlah derajat semua vertex dalam suatu graf sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Nah, jadi jumlah derajat total, berarti derajatnya graf itu ternyata 2 kali banyaknya sisi. Ya, kita pakai contoh yang tadi. Nah, jadi harus tahu berapa sih sisinya. Nah, apakah benar jumlah derajatnya itu 2 kali banyaknya sisi? Sisi itu kan garis ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 garis. Teorema pertama mengatakan jumlah derajat ya, berarti derajatnya graf itu adalah 2 kali jumlah sisi. Sisinya 2, 4, 5. Nah, tadi kita sudah hitung ya, derajat graf total vertex semua itu kan derajat graf ya, itu 10. Ternyata benar, teorema 1 terbukti. Nah, jadi Anda bisa menghitung total derajat itu dari, ya kalau tahu banyaknya sisi ya tinggal di2 kalikan dari banyaknya sisi. Oke, kenapa kok di2 kali banyaknya sisi? Ya, karena Anda perhatikan derajat tadi kan merupakan jumlah garis yang bertumpu pada sebuah titik. Nah, garis sendiri tidak mungkin kalian gambar graf itu garis tok. Pasti ada 2 titik, minimal 1 titik
ya. Jadi kalau loop titik awal sama titik akhirnya kan sama. Nah, berarti kalau loop, oh ya saya lupa, kalau loop itu berarti derajatnya adalah 2 ya. Titik awalnya kan jumlah garis yang bertumpu, berapa yang masuk ya, kan 1, yang berapa yang keluar 1, itu berarti loop jumlah derajatnya 2. Jadi sebuah garis selalu bertumpu pada 2 titik ya. Nah, padahal tadi derajat itu menunjukkan jumlah garis yang bertumpu pada titik tersebut. Nah, karena setiap garis menyumbang 2, maka ya menumbang 2 derajat untuk titik-titik yang terhubung oleh garis tersebut, maka total derajat ya 2 kali banyaknya garis ya, karena satu garis menyumbang 2 derajat untuk 2 titik yang dihubungkan. Itu teorema 1 muncul karena itu. Nah, oleh karena satu garis itu ada titik awal dan titik akhirnya, jadi nyumbang 1 derajat, maka teorema 2 juga digenapi dari teorema 1 bahwa jumlah derajat itu tidak mungkin ganjil ya, pasti genap karena kan 2 kalinya jumlah sisi. Nah, sehingga teorema 2 mengatakan bahwa vertex yang derajatnya ganjil, banyaknya vertex itu adalah genap ya. Jadi graf yang vertexnya derajatnya ganjil ya, itu vertexnya jumlahnya pasti genap ya. Supaya apa ya? Supaya memenuhi teorema 1 bahwa pasti total derajat graf pasti genap ya. Jadi kalau ada graf vertex yang derajatnya ganjil ya, supaya nanti genap pasti akan harus didua kalikan ya, supaya jumlahnya genap. Oke, biar enggak sulit memahaminya, ada contohnya di bagiannya ini tadi. Anda perhatikan T0 itu kan derajatnya genap, berarti ini pasti kan sudah genap. T3 juga genap. Nah, Anda perhatikan T1 dan T2. T1 derajatnya ganjil, pasti ada satu titik lagi yang juga derajatnya ganjil. Jadi nggak mungkin T1 saja yang ganjil total derajatnya ya, 3 saja, pasti ada temennya yang supaya nanti jumlah derajatnya akan totalnya genap. Jadi ada 2 titik, yaitu titik T1 dan titik T2 dalam gambar ini ya, yang mempunyai derajatnya ganjil ya. Kalau misalnya ya, yang T1 ganjil, yang T2 genap, nggak mungkin terjadi juga ya. Bagaimana gambar grafnya coba? Jadi T1 3, 1, 2, 3, T2 2 misalkan ya, ini kan berarti seakan-akan garis dari T1 ke 2, kalau kepengen T2 supaya T2 nya adalah 2, jangan ditumpukan di titik ini, kan tidak mungkin gitu ya. Garis itu kan pasti menghubungkan 2 titik, jadi T1 pasti akan bertumpu ke T2, nggak mungkin T1 berhenti di tengah ya, nggak nyambung ke T2 kan nggak mungkin. Jadi pasti T2 juga akan jadi ganjil total derajatnya. Jadi ini menunjukkan teorema 2 bahwa yang derajatnya ganjil pasti jumlahnya genap. Oke, sekarang untuk contoh atau latihan ya, langsung aja saya tuliskan seperti tadi gitu ya, langsung ke derajat tiap titik. V1 ya, saya tuliskan di sini aja, D V1 ya. Berapa derajat dari V1? Karena ini tidak berarah ya, kita hitung berapa garis yang bertumpu pada V1. Garis E2, garis E3 ya. Untuk V1 karena ada loop ini tuh kan kalau misalnya pakai panah ya, V1 menuju V1, berarti yang out itu keluar ada 1, masuk ada 1, berarti sebuah loop ini total derajatnya 2 ya. Jadi meskipun garisnya 1, tapi ini
ada yang awal keluar menuju ke sampingnya, berarti ada 2 garis yang bertumpu pada V1 pada loop tersebut. Maka total derajat V1 dari loop nyumbang 2 ya, karena garis itu kan bertumpu pada 2 titik. Kalau titiknya kembar ya berarti menyumbang 2 derajat gitu ya. Kemudian V1 dari E2 1 derajat, kemudian E3 1 derajat, berarti ada 4 untuk derajatnya V1 ya, seperti itu. Sedangkan derajatnya V2 ya, E2 bertumpu pada V2, E3 bertumpu pada V2, jadi ada 2 garis yang bertumpu pada V2, jadi derajatnya V2 2. Oke, lanjut derajatnya V3 ya, 1 garis yang bertumpu pada V3 yaitu E4 ke V5 dulu ya, V5 dan juga ada 1 garis yang bertumpu pada E4 berarti 1. Kemudian derajat V4, nah ini yang loop ya, berarti garis E5 meninggalkan V4 dan garis E5 juga masuk ke V4, berarti derajatnya 2 ya. Kemudian derajat V6, nah V6 ini titik terasing, nggak ada garis yang menghubungkan titik V6, berarti 0. Nah kalau kita hitung derajat graf tersebut total semuanya 4 tambah 2 6, 7 8 10. Nah dengan teorema 1 total derajat adalah 10 ya. Apakah benar? 2 kali jumlah sisi 1, 2, 3, 4, 5. Oh benar ya, terbukti benar ya, bahwa total derajat graf adalah 2 kali jumlahnya sisi. Oke. Nah sekarang saya lanjutkan tentang representasi graf. Untuk representasi graf, kita akan menggambarkan dalam bentuk matriks adjacent, ya, matriks ketetanggaan. Anda tuliskan isi dari matriks, ya. Jadi Anda tuliskan 1 untuk kalau sebuah vertex I dan vertex J terhubung oleh suatu sisi. Anda bisa tuliskan nilai matriks pada AIJ bernilai 0 kalau tidak ada sisi yang menghubungkan antara vertex I dan vertex J. Nah, AI ini I menunjukkan barisnya, J menunjukkan kolomnya. Jadi Anda mengisi nilai pada sebuah baris dan kolom tertentu dengan angka 1 atau angka 0 menunjukkan ada hubungannya enggak antara vertex yang pertama yaitu I ke vertex yang kedua J. Diberikan contoh berikut. Ini 1 dan 2, A dan B contoh yang tidak berarah, yang C contoh yang berarah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 menunjukkan titik asal, ini titik akhirnya. Jadi dari 1 menuju 1, titik 1 ke titik 1, apakah ada garis yang menghubungkan? Ya kan nggak ada loop ya, satu-satu kan loop berarti tidak ada, berarti jumlahnya 0. Isinya 1, 1, 0. 1 ke 2, berarti dari 1 ke titik 2 apakah ada garis? Iya ada 1, maka ada berarti 1, ditulisnya seperti itu. 1, 3, apakah ada garis? Ya ada, berarti 1 untuk nilai 1, 3. 1, 4 tidak ada, maka bernilai 0. Seperti itu cara membacanya. Nah, jadi 4, 2 di 4 kolomnya 2 ada garis berarti 1. Kalau 4, 4 kan tidak ada berarti 0. Nah cara yang sama untuk yang gambar B juga seperti itu ya. Anda perhatikan 1, 2, 3, 4 kan terhubung semuanya, ada garisnya. Berarti dari baris 1 sampai yang kolom 4 ya ada angka yang 1 gitu ya. Sedangkan yang 5 ini kan terasing
Maka Anda perhatikan baris dan kolom yang nomor 5, ya, dari baris 5 menuju kolom 5 ini nilainya 0 semua karena dia terasing. Oke. Nah, yang sekarang yang berarah, ikuti arah panahnya ya, ini kebetulan tidak terlalu jelas ya. Mungkin saya perbesar. Nah, biar kelihatan. Untuk arahnya dari 1 menuju 2, ini kan ada ya 1 ke 2. 1 ke 2 berarti 1. Kemudian ini dari 2 ke 1 juga ada, berarti dari 2 1. Jadi baris itu asalnya ya 2 menuju 1 juga ada, maka 1. Sedangkan 1 ke 3 enggak ada, adanya 3 ke 1. Berarti 1 ke 3 0, 1 ke 3 0. Tapi 3 ke 1 ada 1. Ya. 3 ke 4 tidak ada, adanya 4 ke 3, berarti 3 ke 4 0, 4 ke 3 1, dan seterusnya. Kalian bisa lihat dari arah panahnya. Ini yang graf berarah ya. Jadi harus cermat ya, untuk graf yang berarah dan graf tidak berarah. Bedanya kalau graf berarah dikasih angka 1, kalau memang dari asal titik menuju titik tersebut ada graf yang menghubungkan dari titik pertama ke titik yang kedua. Oke, untuk yang tidak berarah, hubungan matriks yang ketanggaannya kalian bisa melihat simetri sifatnya ya. Sedangkan kalau yang berarah tidak. Nah, cara lain juga untuk menuliskan matriks ketanggaan dengan tidak hanya 0 dan 1, tetapi bisa juga menunjukkan berapa garis yang bertumpu pada dua titik tersebut. Bisa dituliskan jumlah garis yang bertumpu untuk menunjukkan isi dari matriks ketetanggaan ya. Contoh dari 1 ke 1 kan tidak ada, maka jumlahnya 0. 1 ke 2 ada 1 garis, jumlahnya 1. Kemudian 1 ke 3 Anda melihat tidak ada paralel ya, garis paralel ada 2 garis, berarti 2. Kemudian 1 ke 4 tidak ada. Nah, jadi bisa juga diisi dengan nilai yang menunjukkan jumlah garis yang bertumpu dari titik tersebut ke titik yang ujung satunya. Oke. Saya perkecil lagi. Nah, jadi untuk menghitung derajat dari matriks bisa dihitung dari ya jumlah nilai pada baris kolomnya. Nah, untuk yang graf berarah kalian bisa hitung derajat sebuah vertex ya, dalam hal ini misalnya vertex I, dengan cara melihat nilai pada matriks ya, dari baris I, VI anggaplah nomor barisnya gitu ya, dari baris ke I sampai semua kolomnya. Jadi dari baris ke I lihat J-nya, kolom pertama sampai kolom ke N. Nah, total nilai dari baris tersebut untuk semua kolom, yaitu menunjukkan derajat titik VI tersebut. Oke, saya kasih contoh. Saya mau hitung derajat V1 ya pada gambar A. Maka pada baris kita akan melakukan penjumlahan nilai untuk setiap kolom baris pertama. 0 tambah 1 ya. 0 tambah 1 kan 1. 1 tambah 1 kan 2. Oh, berarti derajat titik pertama adalah 2. Nah, Anda perhatikan benar ya. Yang bertumpu pada 1 ada 2 garis. Atau misalnya berapa sih derajatnya 3 ya? Lakukan pada baris ketiga, ulangin untuk semua kolom ya. 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Oh, 3. Berarti derajat 3 titik 3 ada 3. 1 2 3. Seperti itu. Ya, yang terasing kelihatan ya. Berarti berapa sih derajat 5? Ya, totalkan di baris 5 untuk semua kolom 0 0 0 ya. Maka oh, derajatnya 5 adalah 0. Nah, itu kalau tidak berarah. Nah, kalau yang berarah bagaimana? Lihat nilai matriksnya. Nah, lihat nilai derajat in-nya pada matriks. Lihat kolomnya. Nah, jumlah nilai pada kolom itu menunjukkan derajat masuk. Jumlah nilai pada baris
menunjukkan derajat keluar. Oke. Kolom menunjukkan derajat masuk. Misal ini ya, pada kolom 1 ya, totalnya kan 2, berarti menunjukkan pada titik 1 yang masuk ke titik 1 ada 2 garis ya. Anda lihat dari 2 ke 1, dari 3 ke 1. Oke, jadi untuk kalau ngitungnya pakai kolom, dijumlahkan yang barisnya pada kolom 1 itu derajat masuk. Kebalikannya, kalau melihatnya pada baris itu adalah derajat keluarnya. Jadi berapa derajat keluar pada titik pertama, titik 1 yang keluar 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0, oh 1. Nah, kita lihat yang keluar dari 1 cuma 1 menuju ke 2. Oke, satu contoh lagi. Misalnya titik 3. Berarti kalau saya hitung barisnya berarti ngitung yang keluar dari 3. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 kan 1. Berarti yang keluar dari titik 3 cuma 1. Nah, ini lihat 1 benar ya. Sedangkan kalau pada kolomnya jumlahin 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 kan 2. Oh, berarti yang masuk 2. Tuh, 2. Ya, jadi dengan menggunakan matriks ketetanggaan Anda bisa hitung juga jumlah derajat dari sebuah graf. Ya. Oke. Untuk latihannya silahkan dicoba sendiri, tulis matriks adjacency-nya, kemudian hitunglah derajat-derajat dari matriks tersebut. Nah, berikutnya ya, saya perkecil dulu, ini terlalu besar. Ya. Nah, untuk matriks ketetanggaan yang khusus hanya menuliskan angka 1 dan 0 untuk menunjukkan apakah dua titik itu terhubung atau tidak. Kalau terhubung maka diisi nilai dari sel matriksnya itu 1, kalau tidak berisi 0 kita sebut matriksnya matriks biner karena kan nilainya cuma 0 atau 1 ya. Dari contoh yang tadi sebenarnya sudah ada, tapi kita gunakan contoh yang ada di slide ini. Nah, ini matriks binernya. Anda perhatikan ada 6 titik dan 8 garis dalam G. Ya, bedanya dengan matriks ketetanggaan adalah kalau matriks biner ini adalah matriks yang menyatakan hubungan antara titik dengan garisnya. Jadi matriksnya bukan lagi matriks yang ukuran n kali n, tetapi ukuran n kali k. Kalau tadi matriks ketetanggaan itu isinya adalah jumlah matriksnya ya, n kali n, di mana n itu menunjukkan jumlah titiknya. Jadi hubungan antar dua titik ujungnya, apakah ada garis yang menghubungkan dua titik ujung, itu matriks ketetanggaan. Kalau matriks biner itu matriks yang menghubungkan titik dengan garisnya. Adakah keterhubungan antara titik dengan garisnya, sehingga ukuran dari matriks adalah n dikalikan k. N di sini adalah jumlah titiknya, k itu jumlah garisnya. Jadi barisnya menunjukkan jumlah titik, kolomnya menunjukkan jumlah garis. Yaitu kalau 1 berarti ada hubungan antara titik ke garis tersebut, kalau tidak bernilai 0. Oke. Nah, ini lihat ada 6 titik berarti 6 baris dan ada 8 garis berarti ada 8 kolom. Oke, perhatikan contoh untuk yang dari titik 1 dulu. V1 hubungannya dengan E1. Jadi apakah V1 berhubungan dengan E1? Anda perhatikan iya, kan ada hubungannya. Jadi E1 bertumpu pada V1, berarti kan V1 berhubungan dengan E1, maka V1 menuju E1 bernilai 1. Perhatikan V1 ke E1 bernilai 1. Sedangkan menuju E2, V1 dengan E2 tidak langsung berhubungan ya. Berarti nanti 0, V1 dengan E3 juga tidak langsung berhubungan. V1 dengan E4, E4 itu mana? Ini juga tidak ya. V1 dengan E5 enggak. Nah, V1 berhubungan dengan V6 ya.
Jadi V1 dengan V6, E6 maksud saya ada 1 ya. Kemudian dengan itu tidak, V1 dengan E8 tidak ya. Jadi Anda tuliskan 1 kalau titik itu berhubungan dengan garis tersebut ya. Demikian seterusnya kalian bisa lanjutkan dari V2 ke E1 ada, berarti 1 nantinya. V2 ke E2 juga ada hubungannya, berarti 1. V2 ke E3 1, V2 ke E4 1, sisanya tidak bisa ke V2 ya. Jadi V2 sampai E4 1, sisanya tidak. Nah, demikian seterusnya jadilah matriks biner ya. Isinya menunjukkan keterhubungan, satu keterhubungan antara garis titik pada dengan garis. Nah, dengan menggunakan matriks biner juga bisa dihitung akhirnya derajat titik dengan cara menjumlahkan elemen pada baris yang bersangkutan. Jadi karena ini kan V1 menunjukkan titik, maka kita akan menghitungnya dari barisnya. Derajat V1 ya udah jumlahkan dari baris 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Oh, berarti derajat V1 ada 2. Seterusnya seperti itu per baris untuk derajat masing-masing vertex atau titik ya. Kemudian untuk derajat total ya kalian jumlahkan semuanya, 2 tambah 4 1 ya. Jadilah derajat total, yaitu berupa derajat total dari graf tersebut. Kalau yang tadi sebanyak 16. Oke. Mestinya tidak sulit, hanya bedakan saja yang tadi ketetanggaan untuk antar titik antar vertex, sedangkan kalau yang matriks biner ini dari titik dengan garisnya. Oke, next ya. Sekarang berikutnya ada graf yang jenisnya isomorfik. Anda perhatikan yang diketahui adalah matriks ketetanggaan. Oh, berarti ini vertex ke vertex, vertex ujung gitu ya. Nah, kalau graf tidak berarah, ya, perhatikan ini. Ya, kalian diminta apakah bisa menggambarkan dua graf yang bersesuaian kalau kalian modalnya cuma menggunakan matriks tersebut. Ya, kalian coba-coba ya. Jadi yang pasti titik 1 berhubungan titik 2, titik 1 berhubungan dengan titik 5. Ya, kemudian titik 2 berhubungan dengan titik 1, titik 2 berhubungan dengan titik 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Nah, bisa Anda lihat di halaman berikutnya ada dua contoh graf yang bisa kalian gambarkan ya, yang merepresentasikan graf matriks nilai matriks ketetanggaan yang sudah diketahui ya. Mungkin kalian coba sendiri, bisa gambarnya berbeda. Nah, untuk graf yang sepertinya berbeda ya, kalau dari gambarnya sepertinya berbeda, tapi ternyata kalau dituliskan matriks ketetanggaannya itu punya nilai yang sama, kita sebut graf itu adalah graf isomorfik ya. Jadi penggambarannya secara geometri berbeda, tetapi menuliskan matriks ketetanggaannya ternyata sama ya. Jadi 1 ke 2, 1 ke 5. Ini Anda lihat 1 ke 2, 1 ke 5. Nah, berarti isi matriks nanti akan sama. 2 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 5, 2 ke 4. 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 5, 25, 24. Berarti dari 2 kan sama ya. 3 ke 3, 3 2, 3 4. 3 3, 3 2, 3 4. Oh, benar sama. 4 4 3, 4 2, 4 5. 4 3, 4 2, 4 5. Oke. Yang terakhir dari 5. 5 1, 5 2, 5 4. 5 1, 5 2. Oh, ternyata sama. Berarti pasti matriksnya sama. Nah, matriks graf yang sepertinya berbeda secara geometrik kelihatan berbeda, tapi ternyata matriks hubungan matriks ketetangganya sama, kita sebut itu adalah graf isomorfik ya. Jadi graf isomorfik adalah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda ya. Penggambarannya beda. Dua graf yaitu G1 dan G2 dikatakan isomorfik
kalau ada korespondensi satu-satu antara simpul-simpul, antara titik dan sisi-sisinya sehingga sama ya, hubungan titik ke persisnya sama gitu ya. Jadi akan dapat matriks adjacent yang sama. Oke. Nah, dua buah graf adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya, jadi bisa penamaannya berbeda ya. Jadi dari satu matriks adjacent Anda bisa menggambarkan matriks dalam banyak cara. Nah, matriks yang dihasilkan itu akan kita sebut matriks isomorfik. Perhatikan G1 sama G2. Nah, sepertinya berbeda, tapi ternyata ini adalah matriks isomorfik. Ya, titik tumpunya kalau Anda perhatikan korespondensi satu-satunya, coba kalian temukan dulu kira-kira korespondensi satu-satunya di mana. Oke, untuk mencoba menjelaskan yang korespondensi satu-satu ya, misalkan pada G1 titik 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Oke, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 ya, berarti kan ini 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4. 1 tidak ada ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari 2 sebentar. 2 4 2 3 2 1. 21 ada, 22 tidak ada, 23 ada, 24 ada. Kemudian 3 31 34 32 31 32 ada, 33 tidak ada, 34 ada, dan yang terakhir 4 1 3 dan 2. 1 3 2 dan 3 4 yang ada. Oke, itu kalau G1. Kalau G2 misalnya sama ya, saya pakai ya, ini nyoba-nyoba ya, jadi belum tentu benar. Kalau bisa langsung sama berarti ya korespondensinya satu-satu sudah benar, sudah sesuai. A, AD, AC, AB. Nah, dan contoh yang ini enggak terlalu sulit. AA enggak ada ya, lupa. Yang B, BD, BC, BA. Kebetulan ini berhubungan dengan yang lainnya ya, tidak dengan dirinya sendiri. CA, CD, JB. Dan yang terakhir D, DA, DC, DB. Nah, Anda perhatikan isi matriks adjacentnya sama persis ya. Jadi bisa ditemukan korespondensi satu-satu dalam hal ini ya. 1 berkorespondensi dengan A, 2 berkorespondensi dengan B, 3 berkorespondensi dengan C, 4 berkorespondensi dengan D, dengan matriks adjacentnya bernilai sama persis ya. Ini kebetulan pas bisa langsung tepat. Nah, kadang kalau ada diminta untuk membuktikan isomorfik nggak bisa langsung serta-merta cocok ya. Oh, nanti kalau satu itu pasangannya sama A, 2 dengan B, belum tentu. Nah, ini kebetulan pas cocok ya. Jadi G1 isomorfik dengan G2, tapi tidak isomorfik dengan G3. Oke, nah, berarti kalau saya buat G3, oke. Nah, 4 ya, terserah mau XY VW, XY, ya itu harus dicoba-coba. Nah, misalnya XY VW gitu ya. XY VW. Nah, ini cuma 2 ya, kebetulan garisnya kan 2 ya, 1 2. Jadi pasti ada perbedaan sudah langsung. X ke Y ada, X ke V ada, W ada. Nah, nggak usah dilanjutkan sebenarnya ya. Begitu yang baris pertama udah nggak cocok gitu, oh pasti nggak isomorfik. Nah, misalnya salah, oh salah, mau saya ubah misalnya V W X Y, maka ini juga harus diubah V W X Y ya.
VV nggak ada, VW ke VX aja, VV 0, VW ke VX. Wah juga nggak cocok, oh berarti belum bisa membuktikan isomorfik, dicoba lagi. Nah misalkan kalau kalian lihat kan memang ini kan nggak sama, karena kan setiap titik menghubungkan dua vertex yang lainnya, sedangkan yang B dan A ketiga titik yang lainnya. Kita tahu bahwa G3 pasti tidak isomorfik, jadi kalau saya ubah-ubah urutannya pun tetap tidak akan ketemu ya, korespondensi satu-satu, maka disimpulkan tidak isomorfik G3 dengan G2 maupun G3 dengan G1. Oke. Nah, ini yang Anda perhatikan contoh ya untuk coba memastikan apakah isomorfik atau enggak. Ya, ini Anda harus bisa pinter-pinternya kalian atur ya, kira-kira A B C D E urutannya itu cocok enggak dengan misalnya dengan X Y V W V Z. Kalau enggak cocok dicoba lagi seperti itu ya. Jadi ini kebetulan ini jawaban yang sudah cocok. Jadi A berkorespondensi dengan X, B dengan Y, C itu W, D V, E dengan Z ya. Jadi lokasinya, sehingga ternyata meskipun gambar secara geometri berbeda, isi matris adjacensinya kan sama. Oh berarti dua graf ini merupakan graf yang isomorfik. Kalau kalian mau nyoba-nyoba, kalian ubah deh urutannya, jangan X, Y, V, W, V, Z. Misalkan saya coba ubah ya, satu saja, satu baris. Misalnya saya nggak mau mulai dari X, misalnya saya mau dari Y ya. Jadi Y misalnya urutannya Y, Z, saya tukar ya, Y, X, W, V, Z gitu ya. Maka kalau dari Y ke Y kan tidak ada, kemudian Y ke X 1, Y ke W 1, sisanya 0. Nah Anda perhatikan loh, sudah tidak sesuai, 0 1 1 0 0. Nah kalian temukan yang 0 1 1 0 0, 0 1 1 0 0. Nah ya kan tidak ada, berarti bukan berarti terus oh enggak isomorfik, tidak, berarti urutannya mungkin yang harus diubah, bukan Y X B V Z, tapi mungkin urutannya tidak sesuai kalau mulai dari Y dulu, tapi mungkin dari yang lainnya. Kebetulan ini sudah ada jawabannya, ternyata A itu sama dengan X, seperti itu ya. Jadi yang sulit adalah mencocokkan korespondensi satu-satunya, kira-kira cocok dengan yang mana. Oke, itu tentang isomorfik. Lanjut ya, jadi kalian bisa lihat nah, untuk dua buah graf yang isomorfik dan tiga buah graf yang isomorfik ya, kalian coba temukan yang untuk yang pertama gambar A ini isomorfik ya. Kalau dibuat graf matrik adjacensinya sama, sedangkan yang bawah yang B ya, ini yang isomorfik juga ya, dengan lebih rumit lagi. Next. Jadi untuk graf isomorfik yaitu dua buah graf dengan syaratnya pasti punya jumlah simpul sama, harus ya, sisinya juga jumlahnya pasti sama, dan juga jumlah derajatnya untuk tiap titik juga pasti sama ya, karena kalau sudah ketemu berkorespondensi yang mana pasti jumlah derajatnya pun juga sama. Anda perhatikan 2G45, 2G45 ya, ini sama ya sebenarnya, jumlah simpulnya sudah sama, jumlah sisinya juga udah sama. Nah jumlah derajatnya nah belum tentu ini isomorfik ya. 3 sama-sama dengan 3, tapi kalian perhatikan harus temukan korespondensi satu persatunya, karena secara sekilas oh ini kan juga 3, ini juga 3, yang lainnya derajatnya ada yang 1, ada yang 2, yang 2, yang 3 kan cuma 1 ya, sekilas sama, sekilas benar, tapi ya hati-hati apakah berkorespondensinya sesuai atau tidak ya. Jadi harus dicek, pemeriksaannya harus dicek dengan ya gambarkan matriks adjancen, ketemu enggak matriks adjancennya. Nah, silahkan dicoba ini untuk soal latihan, apakah kalian bisa buktikan apakah dua graf ini isomorfik.
Kalau dilihat sekilas mestinya ini garisnya nggak sebelahan ya, ini kan sebelahan, tapi apakah benar isomorfik atau tidak isomorfik ya dicek dulu. Cek kondisinya apakah A itu misalnya A ini kan tidak ada garisnya, apakah A itu yang U ataukah A berkorespondensi dengan yang Q ya, ini kan mestinya yang titik terluar ya, atau apakah A berkorespondensi dengan R atau mungkin V. Nah dicek hubungannya dengan matriks Jensen. Oke, silahkan dicoba sendiri. Nah berikutnya ya, jadi untuk teori konsep graf yang penting juga setelah derajat yaitu subgraf. Istilah subgraf ya, subgraf adalah graf bagian. Jadi saya membuat sebuah graf lagi dari graf G. Jadi graf bagian dari graf asal yaitu graf G. Nah graf bagian karena disebut subgraf maka dia juga berisi pasangan berurutan antara himpunan vertex dengan edge, himpunan garis. Ya, vertexnya merupakan bagian dari vertex graf yang asalnya. Jadi kita sebut V1, himpunan garisnya pun juga ngambil dari garis-garisnya yang ada di graf asal. Jadi nggak boleh gambar baru lagi. Jadi benar-benar merupakan garis atau titik yang berasal dari graf yang sebelumnya. Ya, jadi merupakan himpunan bagian dari vertex maupun dari edge yang graf asalnya. Oke, sebuah subgraf merupakan suatu graf yang terdiri minimal dari satu vertex. Ya, kita sebut dia subgraf kalau memang bisa dibuktikan bahwa sisi-sisinya di S1 itu berinsiden dengan vertex V1 yang juga merupakan himpunan bagian dari graf asalnya. Oke. Kita coba turunkan beberapa hal dari definisi subgraf. Yang pertama, sebuah titik dalam G merupakan subgraf G. Itu jelas pasti ya. Sebuah garis yang bersama-sama dengan titik tujuannya juga merupakan sebuah subgraf G. Jadi Anda minimal membuat sebuah titik untuk membuat subgraf. Nah, satu titik aja dari graf asal Anda bisa membuat subgraf yang paling sederhana, yaitu satu titik itu. Kemudian kalau Anda mau ambil garis dari graf, Anda juga bisa membuat subgraf ya. Tentu kalau gambar garis ya harus bersama titik ujungnya. Kemudian kalau mau minimal yang gambar satu garis dengan dua titik ujung, itu sudah jadi sebuah subgraf. Yang ketiga, setiap graf merupakan subgraf dari dirinya sendiri. Jadi karena kan himpunan bagian, maka kalau Anda punya sebuah subgraf yang gambarnya persis sama dengan graf, ya berarti ya, merupakan subgraf dari graf tersebut. Ya. Berlaku hubungan transitif kalau H adalah subgraf G dan G adalah subgraf K, pasti H subgrafnya K. Jadi bagian H bagiannya G, G bagiannya K, oh pasti H bagian dari K. Nah, ini contoh ya, jadi cuma beberapa contoh saja yang digambarkan di sini. Contoh ini graf asalnya. Maka Anda boleh gambarkan sebuah graf yang paling minimal ya, gambarkan titik. Misalnya ini saya mau gambarkan subgraf yang pertama, V2 saja. Boleh, ini subgraf. Nah, saya mau V2 sama titik V4. Nah, saya tambahkan lagi titik V4. Ini saya hapus dulu. Nah, 4. Ini juga subgraf ya. Kalau mau lebih kompleks lagi ya seperti contoh yang di samping ini. Saya gambarkan V2-nya, V3-nya, saya ambil V1-nya, ambil V5. Perhatikan gambar V5-nya kok nggak lurus, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting garis yang bertumpu pada vertex harus sama. Contoh ini kan V5 dengan V3. V5, V3 itu garisnya dari V5 menuju V3 pakai garis yang bernama E5. Panahnya menuju ke E3. Terus V3 dengan V2 ada
ada garis dari V3 ke V2 yaitu garis E2. Oh ini benar. V2 V1 ya, garisnya adalah E1. Nah, selama hasil graf yang baru ini ya, hubungan antar titiknya dihubungkan dengan garis yang sesuai dari graf asal, ya kita sebut ini subgraf ya. Saya coba contohkan gambar yang tadi saya coba tuliskan di atas. V2 dan V4 kalau saya sebut subgraf ya sudah benar, karena V2 dan V4 kan bagian dari graf asal. Misalnya saya tambahkan lagi titik 1 V1. Nah, kalau misalkan saya tidak mau membuat menjadi subgraf ya, maka saya coba mau menggambarkan garisnya dari V2 ke V1. Oke, sebentar saya coba hapus dulu. Misalkan V1 nya saya gambarkan di sini gitu ya, V1. Nah, kemudian saya gambarkan garis dari V2 ke V1 ya, anggaplah seperti itu ya. Saya geser. Nah, misalkan ini saya kasih nama ini, misalnya dulu yang salah ya, garis E4 yang menghubungkan V2 dan V1. Nah, ini jelas-jelas kan tidak benar ya, mestinya ada garis panah. Saya kesulitan gambar panahnya ya, itu tidak benar. Jadi subgraf ini bukan, jadi gambar yang baru ini bukan subgraf dari G. Jadi intinya kalau subgraf semua titik memang punyanya graf asal, garisnya juga. Nah, hubungannya juga sudah harus benar. Kalau hubungannya tidak benar, maka salah. Contoh misalnya E1 ini kan V2 ke V1. Nah, saya kalau gambarnya kebalik, V1 ke V2, maka tidak terbentuklah subgraf dari G. Ya, dari sebuah graf. Nah, berikutnya istilah spanning subgraf. Spanning subgraf, Anda lihat definisinya. Ya, disebut sebuah subgraf adalah spanning subgraf kalau, perhatikan ini yang biru di persyaratannya, pada subgraf tersebut jumlah elemen himpunan vertex yang dihasilkan sama dengan vertex graf aslinya. Jadi gampangannya, spanning subgraf adalah subgraf yang isinya adalah semua vertex dari graf asal. Jadi semua vertex masuk, jadilah spanning subgraf. Garisnya nggak mau dimasukkan, nggak masalah, pokoknya semua vertexnya masuk ya. Nah, ini contoh yang cukup besar gitu ya. Anda perhatikan vertexnya ada 1 sampai jadi 1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 sampai 10 vertex. Jadi kalian kalau mau buat spanning subgraf dari graf G ini, ya udah gambarin titik-titik semuanya. V1 digambar, V2, pastikan semua V masuk ke dalam subgraf tersebut. Kalau cuma vertex aja enggak masalah, V1 sampai V10 itu sudah jadi spanning subgraf. Mau nambahkan garis boleh, contohnya yang digambar B ini. Nah, saya tambahkan garis yang E6, E7, E10, E8 ya, selama garisnya memang keterhubungannya sama dengan yang di graf, ya ini berarti masih spanning subgraf. Intinya semua titik masuk. Jadi titik V1 sampai 10 harus masuk. Jangan sampai ada garis yang bukan punyanya G. Contoh misalnya V7 ke V10 saya kasih garis red, wah itu salah. Berarti bukan spanning subgraf lagi. Ya, yang pasti bukan subgrafnya G. Ya, spanning iya karena semua titiknya iya, tapi bukan spanning subgraf dari graf asal. Oke, jadi persyaratan spanning subgraf adalah semua titik dari graf asal masuk. Ya, Anda perhatikan perbedaan isi himpunan dari graf G dengan graf yang spanning subgraf. V-nya semuanya masuk, V1 sampai 10, tapi E-nya belum tentu. E1 tidak sebanyak yang di E. Oke. Nah, kalau Anda mau cari spanning subgraf, ya dari gambar ini, gambar 4 titik, 1, 2, 3, 4, udah jadi spanning subgraf. Yang ini tuh 2, 3, 4, 5,
jadilah spanning subgraph. Mau dikasih garis, misalkan yang dari sini, ya. Nah, saya kesulitan gambar garisnya, ini saya perkecil. Nah, boleh, ya. Sebentar. Mau tambahkan garis lagi yang ini jadi tanda salib, ya bisa. Ya, intinya semua titik masuk itu sudah spanning subgraph. Jadi ada berapa banyak spanning subgraph? Banyak ya. Jadi bisa kalian gambarkan bermacam-macam spanning subgraph yang sesuai dari graf yang ingin dicari subgraphnya. Nah, sekarang komplement. Sama seperti konsep himpunan, komplement itu berarti yang bukan dari gambar dari himpunan asalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi spanning subgraphnya terbentuk, maka kalian diminta tadi komplementnya, ya kalian berarti tuliskan garis-garis yang belum tergambarkan. Jadi garis E1 kan belum ada. Hati-hati kalau garis harus pakai titik ya. Jadi kalau gambar E1 ya harus pakai V1 sama V2. Garis E5 belum tergambarkan, berarti komplementnya juga nanti ada gambar E5-nya. Garis E4, garis E3, dan garis E2. Yang dalam kan sudah komplit. Jadi garis-garis luar itu yang belum tadi digambarkan di spanning subgraph. Jadi E1, E4, 5, 4, 3, 2 ini merupakan komplement dari spanning subgraph pada contoh yang di depan tadi. Ya, jadi intinya garis-garis apa yang belum digambarkan pada garis gambarkan, tapi jangan lupa titiknya pasti harus ikut, karena titik kan tumpuannya garis. Ya, jadi total dari spanning komplement spanning subgraph bedanya ada di jumlah edge-nya, jumlah garisnya. Kalau garisnya jumlahnya 10, maka kalau yang sudah digambar 6, berarti komplementnya tinggal 4 garis yang belum digambar. Tinggal sisanya garis yang belum digambar apa, jadikan anggota dari komplementnya. Ya, jadi E2 komplement adalah sisanya garis ya, jadi dari garis E dikurangi garis yang ada di spanning subgraph. Nah, berikutnya graf komplit. Ya, graf tak berarah disebut graf komplit atau graf lengkap kalau pada setiap pasang vertex yang berbeda pasti ada satu sisi yang bertumpuan. Nah, jadi cuma satu sisi yang bertumpuan. Cuma 2 titik ya berarti satu sisi. Kalau 3 titik, titik pertama ke titik kedua, titik pertama ke titik ketiga, titik kedua ke titik pertama, titik kedua ke titik ketiga, titik ketiga ke titik pertama, ke titik ketiga ke titik kedua. Jadi pas ada satu sisi yang bertumpuan. Graf komplit. Jadi Anda perhatikan jumlah sisi yang bertumpu pada sebuah titik itu totalnya sebanyak jumlah titik min 1. Nah, jadi Anda perhatikan ini titiknya 2. Oh, berarti jumlah sisi yang bertumpu pada titik tersebut 2 min 1, 1 garis saja. Titiknya 3, berarti nanti titiknya ini akan berhubungan dengan 2 titik yang lainnya. Jadi jumlah sisinya 2 untuk setiap titik. Titiknya 4, berarti ada 3 garis. 4 min 1 kan 3. 2K, 2K, 2K. Titiknya 5, berarti ada 4 garis, 2K4, 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 seperti itu. Ya, itu disebut graf komplit. Ya, suatu graf berarah disebut graf berarah lengkap. Ada dari arahnya ya. Nah, kalau yang berpasang pada setiap pasang yang berlainan, ya, pada graf tersebut ada satu sisi yang berarah. Jadi ya seperti ini, tapi dikasih garis panah ya, jadi kasih arah. Nah, kita sebut graf berarah lengkap. Berikutnya, kalau dibuat gambar matriks adjacent-nya untuk yang berarah lengkap, ya, kebetulan tidak terlalu jelas arah panahnya, jadi masing-masing dituliskan dari V1, V2, V1, V3, V4. Ya, Anda perhatikan setiap titik akan keluar ada garis 4, karena kan 5 titik, berarti setiap titik bertumbuh 4 garis ya. Jadi
bisa Anda lihat dari gambar matriks, gambar grafnya. Nah, karena ini berarah, maka total garis yang bertumbuh pada derajat itu kan berarti pada titik kan itu berarti derajat ya, berarti karena 4 masing-masing titik kan 4 garis, karena kan n-nya total titiknya 5, berarti kan ada 4 ya, tinggal dijumlahkan kolom 1 baris 1 totalnya pasti 4, 1 3 kan totalnya 4, kolom 2 baris 2 totalnya juga 4, 2 tambah 2 1 tambah 3 4 kolom 4 2 baris 4 2 2 tambah 2 4 juga, kolom 5 4 baris 5 0 jumlahnya juga 4 ya. Jadi itu bisa dilihat dari nilai adjacent matriksnya. Jadi graf lengkap dengan n vertex akan mempunyai jumlah sisi sebanyak n dikalikan n-1 per 2. Nah, derajatnya kalian bisa, tadi sudah saya sebutkan, pasti n-1 dan jumlah sisinya sebanyak n kalikan n-1 per 2 ya. Jadi misalnya tadi 5, maka sisinya totalnya berapa ya, 5 dikalikan 4 20 dibagi 2 10 ya, berarti ada 10 sisi ya. Kita hitung pakai gambar yang ini bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu. Oke, materi yang terakhir hari ini yaitu graf berbobot, yaitu sebuah graf di mana kalian bisa berikan nilai atau bobot untuk setiap sisinya. Jadi bobot itu mengandung makna ya. Penulisan bobotnya ditaruh pada sisinya. Contoh misalnya pada sisi E1 Anda akan bisa memberikan bobot sebanyak W1 ya. Jadi sebuah sisi EI akan menghubungkan titik I titik pertama ke titik yang kedua. Nah, bobotnya sebesar WI ya. Kalau kalian coba gambarkan ya, dituliskannya dalam garisnya ya, bobot atau nilai dari graf setiap sisi tersebut. Nah, bobot bisa merepresentasikan macam-macam ya, tergantung kasusnya. Misal ini kota gitu ya, bisa merepresentasikan jarak antar dua kota. Jadi kota A ke kota B jaraknya 240 meter misalnya. Atau bisa merepresentasikan total biaya yang diperlukan, total perjalanan dari kota A ke kota B bisa juga. Atau total waktu dari kota A ke kota B atau apapun itu. Jadi harus merepresentasikan bobot yang sama. Jadi kalau 240 misalnya total waktu dari A ke B butuh waktu 140 menit, maka untuk A ke C 200 ini juga menyatakan dalam satuan menit juga, untuk B ke F juga dalam menit. Jadi semuanya harus konsisten. Kalau memang sebuah sisi ada bobotnya, maka sisi-sisi yang lain juga harus diberi bobot dengan nilai yang sama ya, takarannya dari pedoman yang sama. Nah, cara penulisannya untuk bobot bisa ditaruh dalam himpunan X, himpunan garisnya. Jadi garis pertama menghubungkan kota A ke kota B dengan bobot 240. Garis berikutnya menghubungkan A ke C dengan bobot 200 dan seterusnya. Nah, sekarang saya coba untuk latihan 5. Sebuah vending mesin menjual coklat, harganya 15. Mesin itu hanya menerima uang logam 5 sen dan uang logam 10 sen. Tidak memberikan kembalian. Nah, kira-kira bagaimana kalian merepresentasikan graf tersebut? Ya. Jadi coklat keluar kalau sudah total uangnya 15 sen. Nah, uang yang bisa dimasukkan bisa satuannya 5, bisa satuannya 10.
Oke, misalkan kalau misalnya yang pertama kali itu 5 gitu ya, yang kedua juga 5, berikutnya yang ketiga juga 5. Oke, saya gambarkan titiknya dulu. Nah, jadi totalnya 15 sudah. Nah, ini 5. Sebentar, 5. Saya geser aja ke sana. Kemudian saya tulis lagi 5. Saya tulis lagi 5. Ya. Jadi sudah satu coklat keluar. Kalau saya bayarnya pakai 5, 5, 5. Kemudian saya boleh juga membayarnya pakai 10. Ya. Jadi habis 5, 10. Nah, berarti ya, saya buat nah, seperti ini ya. 5 dulu. Oke, gambarnya nggak karuan ya. Oke, yang ini berarti 5 dan 10. Maka boleh-boleh saja. Atau saya membayarnya langsung pakai 10. Nah, berarti kurang 5. Ya, kebalikannya yang atas. Kemudian di 10 dulu, dan yang berikutnya 5. Nah, ini yang pas ya uangnya ya, jadi bisa pas 15. Nah, bisa juga kan lebih karena kan nggak ada kembalian. Jadi saya bisa gambarkan satu kondisi lagi 10 terus 10 gitu ya. Karena saya nggak punya uang 5 satuan, punya yang 10 ya nggak apa-apa. Nah, oke, tapi kan gambarnya karuan ya, agak sulit menggambarnya pakai ini. Yang ini 10, yang juga 10. Oke, apa yang saya tahu sendiri. Jadi ya ini berbagai kondisi untuk sebuah graf gitu ya. Nah, mestinya cara menggambarkannya ini jadi satu kesatuan. Sebentar, saya bisa perbesar enggak? Jadi ini dalam satu kondisi yang sama. Jadi kalau saya beri perbesar gitu ya, aduh, agak sulit ya. Jadi ini mestinya satu titik yang sama ya. Jadi dari titik yang sama, kalau bayar 5 ikuti 5, 5 coklatnya keluar. Kalau misalnya cuma punya uang 10, 10, 10 ya coklatnya kan juga keluar kan, sudah lebih uangnya. Ini mestinya titiknya ke sini ya, saya agak sulit menggambarnya. Jadi mestinya dari 5 kemudian 10 bisa, terus ini juga titik yang sama, jadi langsung bayar 10 diikuti 5. Nah, jadi ini mestinya bertumbuh pada titik yang sama. Oke, itu contoh gambar grafnya. Nah, ini juga gambar asli, akhirnya juga titiknya mestinya titik yang sama juga ya. Jadi ini mestinya gambar besar, titik yang sama, jadi semuanya bertumbuh di titik yang akhir seperti itu. Jadi titik awal mulai membayar, titik akhir menunjukkan step bahwa coklat itu sudah berhasil dibeli ya. Sedangkan titik-titik
yang di tengah-tengah ini tahap ya bahwa uangnya masih belum cukup untuk membeli. Jadi representasi graf seperti itu untuk kasus yang pertama. Nah, kalian coba untuk latihan yang nomor 2, bagaimana kira-kira mengenali kalimat yang terdiri dari paling banyak 3 kata sifat, diikuti 1 kata petunjuk, dan diikuti sebuah kata kerja. Titik awal sama titik akhirnya dibuat 1 ya. Jadi ini gambar saya masih nggak sempurna, mestinya titik awalnya cuma 1, titik akhirnya cuma 1, tengah-tengahnya tahap-tahapnya. Oke. Nah, itu untuk materi hari ini. Jadi untuk yang minggu depan kalian akan masuk ke materi lintasan, dan nanti aplikasinya yaitu pada pencarian lintasan dengan jalur yang terpendek. Silahkan dicoba latihan-latihan yang ada di slide tadi untuk latihan sendiri, sehingga untuk tugas ya minggu depan sudah mulai ada tugas, yaitu untuk soal-soal latihan dari materi yang hari ini maupun yang minggu depan. Saya akhiri, selamat siang, terima kasih.